Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Hajar dari kelas B25. Kali ini saya akan mencoba untuk review atau analisis kurikulum, dan analisis ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengembangan kurikulum. Baik, yang pertama saya akan menceritakan sedikit profil dari satuan pendidikan yang akan kita review kurikulumnya hari ini. Namanya Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda. Madrasah ini telah menyusun kurikulum untuk tahun pelajaran 2024-2025 yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Maksudnya adalah madrasah ini mengembangkan semua aspek potensi peserta didik, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Madrasah ini terletak di Cianjur. Kurikulum ini disusun oleh tim pengembang kurikulum dengan melibatkan seluruh guru dan bimbingan dari kepala madrasah. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia siswa, serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kurikulum ini terdapat penekanan pada nilai-nilai moderasi beragama dan penguatan karakter Pancasila yang diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. Kemudian madrasah ini mengimplementasikan dua kurikulum, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Mengapa demikian? Karena untuk kurikulum Merdeka itu sendiri diterapkan mulai tahun pelajaran 2023-2024 dan tahun 2024-2025. Alhasil kurikulum Merdeka ini digunakan oleh kelas 7 dan kelas 8, sedangkan kurikulum 13 hanya diterapkan untuk kelas 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari analisis yang saya lakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek relevansi, koherensi, fleksibilitas, efisiensi, dan evaluasi. Baik, yang pertama ini ada aspek relevansi dengan pertanyaan sejauh manakah kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kurikulum pada Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda ini tampaknya cukup relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai agama dan karakter sesuai visi madrasah. Hal ini tercermin dari integrasi nilai-nilai moderasi beragama seperti toleransi, musyawarah, reformasi, kepeloporan, dan cinta tanah air. Selain itu, kurikulum ini juga mempertimbangkan standar nasional pendidikan dan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Relevansi dengan perkembangan ilmu pengetahuan juga didukung dengan penerapan kurikulum Merdeka yang memberikan ruang bagi inovasi dalam pembelajaran, terutama untuk jenjang kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua ada aspek koherensi dengan pertanyaan apakah komponen-komponen kurikulum pada madrasah ini saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dan hasilnya, komponen-komponen kurikulum Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda tampaknya saling terkait dan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Misalnya, pembagian struktur kurikulum, pembelajaran intrakurikuler dan kokurikuler, muatan lokal, pengembangan diri, serta penanaman nilai-nilai moderasi beragama yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Koherensi ini juga ditujukan melalui profil pelajar Pancasila yang diterapkan dalam berbagai kegiatan, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan madrasah dan terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan madrasah. Ini menunjukkan bahwa kurikulum ini memiliki struktur yang jelas dan logis. Kemudian yang ketiga ada aspek fleksibilitas
dengan pertanyaan seberapa besar kurikulum memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan kondisi dan karakter peserta didik. Dan hasilnya adalah kurikulum di madrasah ini memberikan fleksibilitas dalam memilih perangkat ajar dan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan metode yang lebih variatif dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa. Selain itu, terdapat ruang untuk pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan penyesuaian tema dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa di madrasah tersebut. Yang keempat, ada aspek efisiensi dengan pertanyaan, apakah alokasi waktu dan sumber daya dalam kurikulum ini sudah optimal? Dan hasil dari analisis saya adalah alokasi waktu dan sumber daya dalam kurikulum ini telah direncanakan dengan kalender pendidikan yang jelas dan perencanaan pembelajaran yang detail. Meskipun efektivitasnya dalam praktik mungkin bergantung pada implementasi dari dan manajemen waktu oleh guru. Sumber daya juga telah dioptimalkan dengan adanya laboratorium komputer, namun ada kelemahan seperti kurangnya laboratorium IPA yang mungkin membatasi kegiatan praktikum sains. Dan yang kelima, ada aspek evaluasi dengan pertanyaan bagaimana mekanismenya digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Dan hasil dari analisis saya adalah mekanisme evaluasi yang digunakan dalam kurikulum Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda ini termasuk penilaian pembelajaran, evaluasi kurikulum operasional, dan pendampingan evaluasi profesional. Dokumen kurikulum ini mengacu pada standar penilaian Permendikbud dengan panduan penilaian yang diimplementasikan oleh tim pengembang kurikulum. Evaluasi pembelajaran dilakukan setiap akhir tahun dan hasilnya digunakan sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum berikutnya. Dan mungkin yang terakhir ada sedikit saran dari saya, yaitu meskipun kurikulum ini telah direncanakan dengan baik, penting untuk memasukkan elemen-elemen konteks lokal yang spesifik guna meningkatkan relevansi dengan situasi geografis dan sosio-budaya setempat, juga memberikan fleksibilitas yang lebih luas dalam menukar subjek-subjek atau aktivitas belajar berdasarkan minat dan bakat siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk mereka belajar. Dan kesimpulannya, secara keseluruhan, kurikulum Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda ini pada tahun pelajaran 2024-2025 menunjukkan kualitas yang baik dalam hal relevansi, koherensi, fleksibilitas, efisiensi, dan evaluasi dengan pendekatan yang terintegrasi terhadap pendidikan karakter dan moderasi beragama. Kurikulum ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki akhlak yang baik serta mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Mungkin sekian analisis kurikulum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.